Warga Dusun Kerajaan, Kabupaten Lumajang geger setelah jasad wanita ditemukan di sebuah rumah kosong. Korban Merinda Tri Agustin tewas mengenaskan dalam kondisi bersimbah darah dan tanpa busana. Keluarga terkejut menerima kenyataan anak mereka meninggal dengan cara yang tidak wajar. Lalu bagaimana korban bisa tewas secara tragis? Inilah serial tabir wanita tewas di rumah kosong. Geger jasad wanita tanpa busana. Saya dari turun sholat Jumat, dicegat, disuruh tengokin Mbak Miri katanya. Saya setelah masuk ternyata telanjang badan. Mukanya ini tertutup, darahnya tuh banyak. Sempat melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Setelah itu terjadi cekcok. Pelaku mengambil sebuah kayu dan memukul korban sebanyak 3 kali. Setelah itu pelaku mengikat leher dari korban menggunakan celana jeans milik korban. Sebuah rumah kosong di Dusun Kerajaan, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyimpan sebuah tragedi mengenaskan. Pada Kamis malam, 2 Juli 2026, seorang wanita muda bernama Merinda Tri Agustin, 22 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah oleh tetangganya dalam kondisi tanpa busana. Mbak Merinya sudah tergeletak di bawah di sini, banyak darah di lemarinya itu. Terus saya panggil Meri, gak dengar, gak nyaut, saya langsung keluar wes. Posisi itu waktu itu udah terbuka atau? Kayak gini wes. Oh, kayak gini. Berarti Terus kondisinya Mbak Meri gimana, Mbak? Sudah telanjang di sini banyak kain wes, gak tahu saya gak kelihatan mukanya. di lantai berarti ya, bukan? Iya di sini di bawah, kepalanya di lemari itu. Darahnya di mana, Mbak? Dari kepala apa dari? Gak tahu, cuma lihat darah di lemari itu. Terus di sininya kayak gini, punya darah. Meri, telanjang gitu sama saya. Banyak darahnya. Ya apa, Mbak? Gitu sama Meri. Kamu harus panggil keluarganya yang perempuan, soalnya Meri itu telanjang gitu. Korban diketahui tewas di rumah miliknya yang jarang ditempati. Peristiwa yang menggemparkan warga itu kemudian diketahui oleh ketua RT setempat. Sejumlah hal janggal di lokasi, termasuk kondisi jasad korban yang tak wajar, segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Pembunuhan karena darahnya tuh banyak. Apa pemerkosaan, apa perampokan, tapi tidak yakin kalau perampokan itu. Masalahnya sepedanya itu ada. Laporan ke Polsek, pulang sini, tapi saya itu belum ngasih tahu sama warga, takutnya meledak orang. Nanti datangnya Polsek, baru kasih tahu. Tapi anak-anak tidak dikasih masuk tempat ruangan itu aja. Saya setelah masuk ternyata telanjang badan. Saya cuma sekilas, Masya Allah, langsung gini. Dipanggil-panggil tidak nyaut. Cuma mukanya ini tertutup kain, pokoknya tersumpal gimana tidak ngerti juga. Aparat kepolisian Resort Lumajang kemudian segera menindaklanjuti laporan terkait kematian Merinda dan melakukan penyelidikan. Berdasarkan olah TKP awal, petugas mencurigai kondisi korban yang ditemukan tanpa busana dan bersimbah darah. Saat petugas sampai di TKP awal, itu tepatnya di Kecamatan Randu Agung. Nah, itu kondisi TKP-nya sudah sangat ramai masyarakat yang ada di TKP. Namun untuk kita mendapati identitas korban itu melalui dari pihak dari keluarga. Kondisi di TKP itu sudah sangat ramai dari pihak keluarga dan masyarakat. Nah, berawal dari kita temukan korban yang meninggal ini dalam keadaan telanjang. Nah, setelah itu, setelah pihak dari Satreskrim membawa korban ke rumah sakit, yaitu RSU Haryoto sekitar jam 18.30. Nah, baru kita
mengambil kesimpulan setelah adanya hubungan badan sebelum terjadinya pembunuhan ini. Sementara itu, di balik garis polisi yang mulai membatasi rumah Merinda, paman korban hanya mendapat informasi jika keponakannya mengalami kecelakaan. Paman korban masih berharap dapat melihat Merinda baik-baik saja. Namun, setibanya di lokasi, paman korban terkejut ketika melihat isak tangis warga yang sudah berkerumun karena kematian Merinda. Ya, ayo ikut ke kerajaan katanya, ke sini, ke kerajaan, ke rumah Mary katanya. Ada apa gini aku? Mary kecelakaan bilangnya itu. Sebenarnya sampai di sana itu kira-kira 100 meter dari sini kan ramai orang. Kiri kanan itu suara orang itu meninggal, Mary meninggal ini aku. Saya udah kayak enggak ada tenaga, kayak mau jatuh. Tapi saya tahan sampai nyampe ke sini. Pas nyampe di situ kan ada tanjakan. Di sini rame sudah. Saya kira kecelakaan di sini gitu. Di sini rame polisi sembarangan. Katanya setelah masuk keluarga sudah di sini semua, sudah nangis semua. Kalau Mary itu sudah tiada gitu. Bagi keluarga, kematian Merinda terasa begitu menyakitkan dan sulit diterima. Sebab tak ada yang menduga hidup Merinda akan berakhir dalam kondisi tak wajar. Keluarga juga menyebut bahwa sebelum kejadian Merinda masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ya pas kejadian itu ya kayak nggak percaya lah, kayak bau nggak tahu lah, pas tahu sendiri pas kejadian itu. Tapi akhirnya setelah dinasehati gini-gini, akhirnya sadar. Akhirnya menyadari semua memang sudah takdir adik saya begini Pak, kata. Wong tahunya Mary kalau malam tidur pulang ke rumah saya, terus siangnya kerja kan di pasar Randu Agung. Di balik duka yang ditinggalkan, polisi mulai mengumpulkan satu persatu petunjuk atas tewasnya Merinda. Kematian Merinda menyimpan cerita di balik penemuan jasad yang tragis.